Assalamualaikum, selamat datang di channel Erikda Berbagi. Saatnya kita bergerak bersama dan menebar manfaat. Mari kita belajar bersama-sama, temukan ketenangan hati, dan jemput pintu rezeki dengan memahami isyarat kehidupan di sekitar kita. Pernah tidak kamu merasa hidupmu seperti berjalan di tempat atau stuck? Kamu punya mimpi, kamu tahu apa yang kamu inginkan, tapi entah kenapa rasanya jauh. Seolah-olah mimpi itu milik orang lain, bukan milikmu. Lalu kamu mulai bertanya, apa yang kurang dari diriku ini? Dan seringkali kita mencari jawabannya di luar. Kita pikir kita butuh lebih banyak uang, lebih banyak koneksi, lebih banyak kesempatan. Padahal ada sesuatu yang sering kita abaikan. Sesuatu yang sederhana tapi sangat kuat, yaitu cara kita memandang hidup ini. Hari ini aku ingin kalian melihat mimpi dari sudut yang berbeda. Bukan hanya tentang kerja keras, tapi tentang bagaimana kita bersyukur, bagaimana kamu memilih untuk bahagia, dan bagaimana kamu tetap bertindak. Karena tiga hal ini terlihat sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu bersyukur. Bersyukur sering dianggap hal kecil, bahkan klise. Tapi coba kita pikirkan, bagaimana mungkin kamu bisa menghargai masa depan yang kamu inginkan kalau kamu tidak bisa menghargai apa yang kamu punya hari ini? Banyak orang ingin hidup yang lebih baik, tapi setiap hari mereka selalu mengeluh. Mereka fokus pada kekurangan. Mereka melihat apa yang belum ada, bukan apa yang sudah ada. Dan tanpa sadar, mereka melatih pikiran mereka untuk selalu merasa tidak cukup. Padahal rasa tidak cukup itu akan terus terbawa, bahkan saat mimpi mereka tercapai. Dan bersyukur bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Bersyukur berarti kamu sadar bahwa kamu sudah punya sesuatu untuk memulainya. Bahwa kamu tidak kosong, bahwa kamu tidak terlambat, bahwa kamu sudah berada di titik yang bisa untuk bergerak maju. Saat kamu bersyukur, kamu berhenti melihat hidup sebagai kekurangan dan mulai melihatnya sebagai peluang. Dan dari situlah energi untuk melangkah muncul. Lalu yang kedua, yaitu bahagia. Ini sering disalahpahami. Banyak orang berpikir, aku akan bahagia kalau mimpiku sudah tercapai. Padahal itu sebuah jebakan. Karena kalau kamu menunda bahagia sampai tujuanmu tercapai, perjalananmu akan terasa berat, melelahkan, bahkan sangat menyiksa. Bahagia bukan hadiah di akhir perjalanan. Bahagia adalah cara kamu menjalani perjalanan itu. Bayangkan dua orang mengejar mimpi yang sama. Yang satu terus merasa tertekan, cemas, dan tidak pernah puas. Yang satu lagi memilih untuk menikmati prosesnya
Dia tetap berusaha, tapi juga tertawa, belajar dan menghargai setiap langkah kecilnya. Menurutmu, siapa yang akan bertahan lebih lama? Siapa yang lebih mungkin berhasil? Bahagia bukan berarti semuanya akan sempurna. Bahagia adalah keputusan untuk tetap melihat terang, bahkan saat keadaan belum sesuai dengan harapan kita. Dan ketika kamu bahagia, kamu punya energi, kamu punya semangat, kamu punya kekuatan untuk bangkit saat kamu jatuh. Karena perjalanan menuju mimpi tidak terlalu mulus atau tidak selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana kamu akan merasa lelah. Hari di mana kamu merasa ragu. Di hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Dan di saat-saat itulah bukan bakat yang menyelamatkan. Bukan juga keberuntungan. Tapi kondisi hatimu. Kalau hatimu penuh syukur dan kamu masih bisa menemukan alasan untuk bahagia, kamu akan terus berjalan. Sekarang yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu bertindak. Karena seindah apapun pikiranmu, sekuat apapun niatmu, mimpi tidak akan berubah jadi kenyataan tanpa satu tindakan. Bersyukur memberi kamu dasar. Bahagia memberi kamu sebuah energi. Tapi tindakan yang mengubah semuanya menjadi nyata. Masalahnya, banyak orang yang selalu menunggu. Menunggu untuk siap, menunggu untuk sempurna, menunggu waktu yang tepat. Padahal tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Yang ada hanyalah keputusan untuk memulainya. Dan biasanya langkah pertama itu sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Sampai terasa tidak berarti. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena mimpi besar tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibangun dari hal-hal yang kecil. Yang dilakukan berulang-ulang dan konsistensi. Lebih penting daripada kecepatan. Lebih baik kamu berjalan pelan-pelan. Tapi terus. Daripada berlari tapi sebentar. Lalu berhenti. Dan di sepanjang perjalanan itu, kamu akan berubah. Kamu akan belajar. Dan kamu akan gagal. Dan ya, kamu akan jatuh. Tapi itu bukan tanda bahwa kamu tidak mampu. Itu tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Orang yang berhasil bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah berhenti setelah gagal. Sekarang coba bayangkan ini. Setiap pagi kamu bangun dengan rasa syukur. Kamu melihat hidupmu dan berkata, aku punya cukup untuk mulai hari ini. Lalu kamu menjalani hari dengan perasaan bahagia. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan keadaan mengendalikan hatimu. Dan setiap hari kamu mengambil satu langkah kecil. Tidak besar,
tidak sempurna, tapi sangat-sangat nyata. Kalau kamu melakukan itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, menurutmu apa yang akan terjadi? Perlahan hidupmu pasti akan berubah. Mimpimu yang dulu terasa jauh pasti akan mulai mendekat. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu berdiri di titik yang dulu hanya bisa kamu bayangkan. Dan kamu akan tersenyum. Bukan hanya karena kamu sampai, tapi karena kamu tahu, kamu menikmatinya setiap langkah menuju ke sana. Jadi sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah bersyukur atau masih sibuk mengeluh? Apakah kamu sudah memilih untuk bahagia atau masih menunggu alasan untuk bahagia? Dan yang paling penting, apakah kamu sudah bertindak atau masih menundanya? Karena pada akhirnya mimpi tidak ditentukan oleh siapa yang paling pintar, bukan juga oleh siapa yang paling beruntung, tapi oleh siapa yang tetap melangkah dengan hati yang penuh syukur, jiwa yang bahagia, dan tindakan yang selalu nyata. Dan mungkin perubahan itu tidak dimulai besok, tidak minggu depan, tapi dimulai dari satu keputusan kecil, yaitu hari ini. Salam Erikda Berbagi.